Oke, baik. Salam, selamat pagi saudara-saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa di saat-saat ini orang banyak dituntut untuk hidup dalam ketentraman. Mengapa demikian? Karena situasi kondisi yang ada, maka perlu seseorang itu berada dalam keadaan yang tentram. Sebab orang menjadi tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Situasi yang ada menjadikan seseorang gundah gulana. Bagaimana akan menghadapi hidupnya, bagaimana akan menghadapi masa depannya. Itu yang seringkali terus berada dalam benak pikiran dan kehidupannya. Sehingga ketentraman itulah menjadi harapan dalam setiap kehidupan pribadi. Nah, dengan ketentraman itulah akan menjadi satu pegangan landasan untuk bisa mengendalikan diri dengan baik. Nah, dengan ketentraman itulah, maka pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu orang yang tentram, melalui Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bagaimanakah menjadi orang yang tentram itu? Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai di sini pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum lebih jauh untuk merenungkan, kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, kami boleh dibukakan pengertian rahasia firman-Mu ini, sehingga menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Baik hamba-Mu, baik seluruh yang akan mendengarkan dan menerimanya penuh rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dari tema yang kita akan renungkan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tentram. Pemazmur memberikan satu rahasianya. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi orang yang tentram adalah, yaitu menjadi orang yang tidak mau kompromi dengan orang yang berbuat, yaitu keonaran. Ya. Untuk kita bisa tentram, sekali lagi, untuk kita bisa tentram, yang pertama, kita tidak mau kompromi dengan orang yang membuat, yaitu keonaran. Nah, dikatakan ayat yang pertama, berbahagialah orang. Berbahagia itu sukacita. Berbahagia itu juga ya, dipahami dengan pengertian, yaitu tentram. Ya. Jadi, kata bahagia, di samping yaitu sukacita, di samping itu gembira, itu juga memberikan pengertian. Nah, bagaimana bisa menjadi tentram? Dikatakan, ya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dan tidak duduk. Jadi ada satu peningkatan. Ya, tidak berjalan, berdiri, kemudian duduk. Nah, itu sebabnya pengertian ini kemudian saya ringkas dalam satu pengertian, yaitu tidak mau kompromi dengan orang membuat keonaran, yaitu kan cemooh. Perhatikan kata cemooh. Cemooh itu adalah pencaci, pencemooh itu adalah pencela, pencemooh itu adalah penghina.
Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, itu yang perlu dihindari supaya apa? Dalam keadaan tentram. Amsal mengingatkan di dalam pasal yang ke-29 ayat yang ke-8. Kata ayat ini menarik berhubungan dengan Mazmur ini. Amsal pasal 29 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Pencemooh mengacaukan, yaitu kota. Ayat yang ke-8. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Nah, kata mengacaukan itu berarti membuat keonaran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, berarti mengacaukan itu membuat keonaran. Mengacaukan itu membuat suasana menjadi gaduh. Keonaran itu berarti suasananya kacau, itu berarti onar, kacau itu berarti tidak bisa terkendali. Dan kalau dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak akan berada dalam suasana yang tenang. Maka itu yang perlu dipahami. Ya, kompromi itu berarti tidak mau ya untuk menerima, ya, tidak mau yaitu untuk bergaul bersama-sama. Mengapa? Pencemooh itu akan membuat yaitu kekacauan dikatakan oleh Amsal. Nah, kalau kacau bagaimana bisa merasakan tentram? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana bisa menjadi tentram? Bukan hanya tidak mau kompromi dengan orang pembuat keonaran, tetapi yang kedua, untuk bisa tentram adalah yaitu mau melandasi hidup dengan firman Tuhan. Dikatakan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jadi yang kedua adalah yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan itu dijadikan landasan hidupnya. Dan orang yang seperti itu akan mengalami satu ketentraman. Mengapa? Perhatikan saudara, kata merenungkan. Merenungkan itu artinya memikirkan. Merenungkan itu artinya merencanakan. Merenungkan itu artinya mempertimbangkan dalam-dalam. Artinya, kalau firman Tuhan itu ya direnungkan, berarti firman Tuhan itu akan dijadikan satu landasan, menjadikan satu pertimbangan. Setiap merencanakan, setiap memikirkan, itu dilibatkan ya, di dalamnya. Sehingga itu akan menjadi satu landasannya. Pertimbangan yang dalam dipakai untuk memutuskan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Itu firman Tuhan yang dijadikan sana. Kalau orang itu seperti itu, maka firman Tuhan dikatakan berbahagialah dia. Berbahagia kata lainnya adalah yaitu tentram, damai. Nah, kemudian saudara-saudara, yang menarik oleh pemazmur yang mengatakan orang yang tentram, yang tidak mau kompromi dengan orang pembuat keonaran, orang yang tentram, yang mau melandasi hidupnya dengan firman Tuhan dan merenungkannya itu, mendasarinya di dalam setiap berpikir, melandasinya di dalam setiap merencanakan sesuatu, melandasinya yaitu di dalam mempertimbangkan, maka dia akan digambarkan di dalam ayat yang ketiga. Dia menarik. Orang yang tentram tadi digambarkan di dalam ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, sangat menarik ini. Jadi dia digambarkan orang yang tentram tadi, orang yang tidak mau kompromi dengan orang pembuat keonaran, orang yang mau melandasi hidupnya dengan firman Tuhan,
dan merenungkannya, artinya yang memikirkan dalam-dalam, yang merencanakan, dan juga yang mempertimbangkan di dalam setiap kehidupannya firman Tuhan itu dijadikan landasannya, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, analogi ini menarik, karena pohon itu digambarkan orang yang tentram tadi. Kemudian air itu sebagai sumber kehidupan. Berarti dia adalah digambarkan sebagai sang sumber kehidupan sendiri, yaitu Allah. Jadi kalau orang itu tentram, dia digambarkan seperti orang yang hidupnya dekat dengan sang sumber kehidupan. Dan yang menarik, yaitu perhatikan saudara-saudara. Dikatakan yaitu menghasilkan buah. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Nah saudara-saudara, mengapa demikian? Karena dia dekat dengan sang sumber kehidupan. Dan tidak layu daunnya. Padahal terik matahari terus menyinari. Panas, tetapi tidak membuat dia layu. Tetapi justru sebaliknya, saudara-saudara, justru dengan sinar matahari yang terik, yang menyinari pohon itu, justru sinar matahari yang panas, yang terik itu menjadi satu media bagi pohon itu untuk terjadi fotosintesis. Nah saudara-saudara, jadi justru dengan matahari itu akan terjadi fotosintesis, karena matahari itu menjadi salah satu. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pertumbuhan, mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi bagi pohon itu. Bayangkan saudara-saudara, kalau pohon itu tidak dekat, tidak berada di tepi aliran air, dia kekurangan air, dengan matahari itu justru akan membuat dia layu, kering, dan pada akhirnya mati. Tetapi karena dia dekat dengan sang sumber kehidupan, justru sinar matahari itu menjadi sebuah proses fotosintesis, yaitu proses pertumbuhan mengubah sinar matahari yang terik, yang panas, yang bisa membuat dia layu itu justru akan menjadi makanan dan energinya. Karena fotosintesis itu akan menghasilkan glukosa atau gula dan air yang berguna untuk makanan pohon itu. Saudara-saudara, dan juga fotosintesis itu menghasilkan apa? Karbohidrat dan oksigen. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah zat organik yang dihasilkan dari fotosintesis dan sangat penting bagi tumbuhan itu sendiri. Menghasilkan oksigen dan CO2, saudara-saudara. Maka kalau orang ya di siang matahari, terik matahari sedang bersinar dan panas, kalau orang itu berteduh di bawah pohon, dia akan merasakan kesegaran. Karena pohon itu akan mengeluarkan CO2. Kalau siang hari itu berguna bagi manusia, kecuali kalau malam membuat kesehatan kurang baik. Itu hasil dari apa? Fotosintesis. Dari matahari yang terik, yang bisa membuat pohon yang tidak berada di tepi aliran air justru akan layu dan kering. Tetapi justru karena dia dekat dengan sang sumber kehidupan, matahari itu justru akan menjadi sangat berguna untuk terjadi fotosintesis. Saudara-saudara, kalau ini kemudian, analogi ini dikaitkan dalam kehidupan kita,
Kalau hidup kita itu tentram, karena kita mau ya tidak kompromi ya dengan orang pembuat keonaran, karena kita mau melandasi kehidupan kita dengan firman Tuhan, mau yaitu kesukaannya, kita cinta, kita yaitu mau merenungkan siang dan malam. Artinya itu menjadikan hidup kita digambarkan seperti dekat dengan sang sumber kehidupan seperti pohon tadi. Dan sinar matahari itu bisa dianalogikan kalau kemudian diterapkan dalam kehidupan kita, diaplikasikan dalam kehidupan kita, itu bisa digambarkan sebuah ujian hidup, sebuah masalah, sebuah tantangan hidup. Nah, kalau orang itu dekat dengan sang sumber kehidupan, permasalahan hidup, ujian hidup, tantangan hidup tidak akan membuat seseorang itu frustasi, membuat orang itu putus asa, membuat orang itu kemudian tidak memperoleh satu kekuatan, tetapi justru sebaliknya. Kita lihat satu pengalaman yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-7 mengatakan demikian, atau ayat yang ke-6 dan 7 mengatakan demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa, saudara? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, oleh berbagai-bagai ujian hidup, oleh berbagai-bagai problematika hidup. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oh, haleluya. Jadi justru apa, saudara-saudara? Bukan membuat seseorang itu kemudian putus asa, membuat orang itu kemudian frustasi. Tidak, tapi justru Rasul Petrus katakan, justru itu akan memurnikan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Sekarang harga emas mahal, saudara-saudara. Ya. Tapi kita tahu bahwa Rasul Petrus katakan justru untuk memurnikan. Nah, jadi sebaliknya, saudara, bukan membuat kita supaya putus asa, membuat kita semua menjadi frustasi, tidak, tapi justru menjadikan kita semakin dewasa, menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan dengan adanya ujian, adanya tantangan itu, saudara-saudara. Justru bukan membuat kita putus asa. Mengapa? Karena kita dekat dengan sang sumber kehidupan. Justru akan menghasilkan sebuah manfaat. Bukan hanya untuk diri pribadi orang itu, tapi juga untuk orang lain. Coba kita kembali kepada analogi pohon tadi. Sinar matahari, terik matahari itu bukan hanya berguna manfaat bagi pohon itu, tapi juga bagi orang yang berteduh di bawahnya juga akan memperoleh manfaat. Dia akan memperoleh kesegaran dari pohon itu yang dihasilkan fotosintesis yang dari sinar matahari yang terik itu. Kita pun juga demikian, saudara-saudara. Bukan hanya dapat memurnikan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, bukan hanya mendewasakan kita, bukan hanya menjadikan kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan, tetapi juga kita akan berguna menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara, situasi kondisi saat ini, ya,
yang belum memungkinkan untuk kita bisa hidup normal dalam artian seperti dulu, ya kita bebas bertemu satu dengan yang lain, kita bisa bercanda, bergurau di mana-mana, bebas bersentuhan dan sebagainya. Belum bisa seperti itu. Situasi kondisinya cuma seperti ini. Kita masih banyak bergumul. Ya. Tetapi hal itu bukan menjadikan kita putus asa, tetapi justru itu akan menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita akan merasakan ketentraman. Karena ketentraman itu akan membuat kita berada dalam suasana damai. Dan kalau suasana kita damai, maka pikiran kita akan mudah untuk berpikir dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Karena itu dipikirkan dengan matang-matang, direncanakan, dan dipertimbangkan. Dan semuanya itu dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, tadi dalam satu doa, oleh pendua Safati, mendoakan salah satunya untuk rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. Pada waktu dosen memberikan arahan, memberikan koreksi, jangan dipahami bahwa dosen itu sedang mempersulit, bahwa dosen itu sedang membuat Anda putus asa. Tidak, justru semakin harusnya Anda pahami bahwa maksud semuanya itu supaya hasil endingnya karya ilmiah skripsi Anda menjadi baik. Sehingga pada nanti waktu menghadapi ujian skripsi di akhir bulan ini, Anda akan mampu mempertahankannya dengan baik. Setiap dewan penguji yang bertanya, Anda bisa menjawab dengan baik. Dan pada akhirnya, Anda akan dinyatakan lulus dengan nilai yang baik. Itu saudara-saudara. Jangan putus saja. Kalau sedang dikoreksi, dikembalikan lagi untuk dikerjakan. Kemudian Anda berpikir, udahlah, ini mempersulit, ini aku tidak bisa. Jangan. Itu justru harusnya Anda semakin memiliki semangat. Tujuannya satu, supaya hasil yang Anda kerjakan menjadi lebih baik. Demikian juga yang lain. Ya, yang saat ini sedang studi, ya, mungkin ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Karena keterbatasan situasi kondisi yang ada, maka diberikan tugas. Nah, tugas-tugas itu akan memperdalam, akan memperkaya, menambah dari materi yang mungkin terbatas karena saat ini ya dengan daring, waktunya juga sangat terbatas. Maka dengan tugas-tugas itu, maka Anda bisa studi mandiri dan akan semakin Anda memperdalam pengertian setiap mata kuliah yang sedang Anda ikuti. Jadi jangan berpikir bahwa itu akan memberatkan Anda. Itu berpikir bahwa itu akan membuat Anda dipersulit. Tidak, saudara-saudara. Ya. Ada satu pengalaman sebelum saya akhiri renungan khotbah pagi hari ini. Minggu-minggu ini saya sedang mengajar satu perkuliahan dari SCT Sabda Agung. Dan hari Jumat kemarin, karena itu 4 hari kali 2, jadi 8 hari, 8 kali pertemuan. 4 kali pertemuan terakhir saya akhiri dengan UTS. Ya. Nah, UTS itu karena lama-lama saya belajar, saya ngerti, diajari anak saya, ya, itu memakai Google Form. Saya pakai Google Form. Nah, ternyata saudara-saudara, dalam Google Form itu saya tanya sama anak saya, bisa enggak ini dikasih timingnya,
Maksudnya gimana Pak? Kasih timing supaya jam sekian lewat ya jadi kirim. Oh bisa Pak. Wah, lalu saya buat saudara-saudara. Karena kuliah sampai jam 9 malam kan. Saya buat jam 9 malam, kemudian saya buat ya. Lewat 1 menit saja, setengah menit saja, jam 9 ujian tidak bisa dikirim. Itu saya buat saudara. Untuk yang mata kuliah pertama lolos. Nah kemarin mata kuliah kemudian ternyata saudara-saudara, saya sudah ingatkan berkali-kali, jangan sampai lewat jam 9 malam, lewat 1 menit, jangankan 1 menit, 30 detik aja, Anda tidak akan bisa kirim. Dan nilai UTS Anda hangus. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Mahasiswa kan gitu ya. Kalau di depan dosen kan itu, ya Pak, ya Pak, ya Pak, siapa? Ternyata begitu ujian dilaksanakan, saya sudah ya, saya lift, silakan, saya tunggu, saya ingatkan lagi, jangan sampai lewat jam 9. Ya Pak, siap Pak. Wah, saya senang. Ternyata begitu saya tunggu sampai jam 9 lebih, loh, yang ikut sekian. Kok ini cuma sekian, kok kurang satu. Saya cek lagi, saya lihat lagi, saya buka internet, saya buka ini lagi, Google Form-nya yang ini saya buka. Loh, kok kurang satu. Lalu ya, saya itu tidak tega juga ya sebagai dosen. Saya masih cross check lagi, ya kan. Kalau selain saya mungkin ada biarkan Barno kan, biarkan aja kan. Ya, saya enggak, saya WA. Loh, kenapa you nggak kirim UTS? Saya bilang gitu. Sampai hari ini nggak dijawab, saudara-saudara. Mungkin dia juga bingung. Nah, itu loh. Sebenarnya tujuannya apa sih? Untuk mendisiplin saja. Tujuannya bagus untuk mendisiplin, tapi kadang mahasiswa itu berpikiran lain. Dosen aneh-aneh aja kan gitu. Biar lebih panjang waktunya. Lah kalau waktunya panjang sampai kapan? Sudah nggak ditunggui, bebas ya mengerjakan, lihat soalnya kan. Kalau dilihat catatan-catatan kan bebas di tempat masing-masing, kayak nggak tahu ya kan. Itu di asrama. Ya tapi itulah kadang mahasiswa itu seperti itu. Ya sudah dikasih enak masih pengen enak lagi. Ya itulah seperti begitu. Tapi kalau di SG enggak ya. Sana-sana yang itu. SG enggak, SG bagus-bagus. Tepat waktu gitu ya. Nah jadi biarlah kita kembali semua yang kita hadapi, tantangan, rintangan, ujian hidup itu semua untuk kita memurnikan iman kita supaya kita semakin dewasa. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami ketentraman hidup. Kembali lagi bagaimana caranya? Yang pertama tadi, jangan mau kompromi dengan pencemooh. Karena pencemooh akan mengacaukan, akan membuat tidak tentram. Lalu yang kedua, landasilah dengan firman Tuhan. Itu akan menjadi kesukaan kita, yang kita renungkan siang dan malam. Artinya kita renungkan, kita jadikan landasan. Pada waktu kita mau merencanakan, pada waktu kita memikirkan, pada waktu yaitu kita berusaha untuk bukan hanya memikirkan, tetapi mempertimbangkannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah, tetap hijau daunnya, tetap kuat. Dan apa saja yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang kita lakukan, kita akan menuai keberhasilan. Semuanya tidak lain untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, marilah kita akan tunduk kepala, kita berdoa, kita mengakhiri persekutuan ibadah doa pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami kenali dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh melandasi hidup kami dengan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, biarlah kami boleh
menjadi pribadi-pribadi yang menikmati, mengalami ketentraman hidup. Ya Bapa, firman-Mu telah mengajarkan kepada kami, dan biarlah itu akan kami lakukan. Ampuni segala kekurangan kelemahan di dalam kami menerima firman-Mu, demikian juga di dalam hamba-Mu menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus yang boleh menyempurnakan dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkatinya. Dan bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, dan lebih daripada itu kami diperkenankan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah sekuan doa pagi hari ini ya Bapak. Sebelumnya, biarlah kami menengadah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus anaknya, dan yang dipersekutukan di dalam Roh Kudus, kiranya boleh menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Theo yang sudah